Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang agama Islam. Nah, perhatikan dengan seksama. Ini nanti adalah kita akan mengupas tentang keteladanannya Nabi Ismail. Nah, lanjutan dari materi kemarin kan? Nabi Ismail itu siapa? Pinter. Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama siapa? Ibunya namanya siapa? Siti Hajar. Nah, tadi ada yang menyebut Siti Sarah. Siapa itu Siti Sarah? Siti Sarah itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, tapi bukan ibu dari. Kalau ibu kandungnya itu Siti Hajar. Kalau Nabi Ibrahim kan menikah dengan Siti Sarah dulu yang pertama. Nah, yang kedua menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Di mana tempat kelahirannya Nabi Ismail? Palestina. Padang pasir atau di Palestina. Saat Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar ke Palestina, berhijrah dari mana? Dari mana? Nabi Ibrahim itu dari Babilonia ke Palestina. Dari Babilonia ke Palestina. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail dari Babilonia. Nah, pada saat ke Palestina itu Allah mengutus Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar itu untuk pindah kemana? Ke Padang Arafah. Padang Arafah, untuk berhijrah ke Padang Arafah. Padang Arafah itu adalah apa? Padang pasir yang sangat luas dan keadaannya sangat panas, tandus. Nah, di sini Nabi Ismail kan sudah lahir bersama Siti Hajar, itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu pulang kembali ke Palestina dan meninggalkan Siti Hajar bersama siapa? Bersama Nabi Ismail, hanya berdua itu tinggal di Padang Arafah yang dia adalah padang pasir, panas dan tandus. Nah, pada suatu hari itu kan kalau di Padang Arafah, di padang pasir itu tentunya kalau cari air itu mudah apa sulit? Sulit. Nah, karena di situ Nabi Ismail masih kecil. Nah, kalau masih kecil itu kan harus butuh banyak gizi. Nah, di sini Nabi Ismail kehausan. Nah, akhirnya Siti Hajar mencari Air. mencari air dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Coba dibuka halaman 53. Bukit Safa. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Nah, di sini Siti Hajar lari-lari dari Bukit satu ke Bukit Marwa, ke Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwa, kembali lagi ke Bukit Sofa, yang sekarang ini adalah dijadikan apa? Tempat menunaikan ibadah haji, salah satu tempat yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, pada saat Siti Hajar keluar mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, nah, datanglah kekuasaan Allah, yaitu
keluar mata air Dari kaki dari Nabi Ismail. Keluar mata air dari kaki Nabi Ismail yang sekarang disebut sebagai sumur sumur air Zam-Zam. Nah, saat ibunya keluar mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Nabi Ismail terus nangis, terus akhirnya kakinya itu menyentuh tanah. Nah, akhirnya keluarlah mata air. Dan sekarang tidak akan pernah apa? Tidak akan kering. Padahal sudah berjuta-juta manusia setiap ibadah haji itu mengambil air Zam-Zam. Akan tetapi air Zam-Zam itu tidak akan pernah habis. Nah, perjalanan kedua yaitu tentang Nabi Ismail mendapat ujian bersama ayahnya. Ayahnya tadi siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nah, suatu hari karena Nabi Ibrahim itu sangat merindukan Siti Hajar bersama Ismail. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempatnya siapa tadi? Nabi Ismail bersama Siti Hajar. Nah, di situ Nabi Ibrahim menginap selama beberapa hari. Nah, di situ juga sudah ada sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya suatu malam Nabi Ibrahim itu dapat mimpi. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi. Ada yang tahu mimpinya Nabi Ibrahim apa? Apa? Nah, iya, Nabi Ibrahim itu bermimpi dapat wahyu dari Allah, itu disuruh menyembelih anaknya sendiri. Padahal dulu kan sudah dinanti-nantikan kan. Dulu sudah bersama Siti Sarah, tidak punya anak. Akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Sudah berpuluh-puluh tahun menantikan anak. Nah, anaknya lahir tapi malah disuruh menyembelih. Nah, itu adalah ujian yang sangat berat. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim bingung. Nah, saat Nabi Ibrahim kebingungan, akhirnya Nabi Ibrahim itu bercerita kepada anaknya, bercerita kepada Ismail kalau beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah agar menyembelih dirinya. Nah, seumpama kalian gitu gimana? Mau? Misalkan ayahnya cerita, "Le, aku mau bunyi oleh wahyu, Le." "Apa, Pak? Aku kon menyembelih sampean. Sampean mau apa ndak?" Aku berbunyi mana Sebenarnya melebur surga. Nah, di sini Nabi Ismail itu berlapang dada padahal dia itu sangat merindukan anaknya, sudah senang, sudah sewenang. Nah, akhirnya suruh menyembelih. Nah, akhirnya Nabi Ismail berlapang dada. Di sini Nabi Ismail mau karena itu sudah perintahnya Allah. Nah, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah. Nah, akhirnya sudah semua. Nabi Ismail juga dibaringkan. Terus Nabi Ibrahim sudah membawa apa itu namanya ya? Pisau untuk menyembelih itu loh. Nah, di situ saat akan disembelih datanglah wahyu Allah lagi. Apa? Domba. Nah, Nabi Ismail selamat dari
Nabi Ismail tidak jadi sembelih, tapi nah sembelihannya digantikan dengan apa? Nah, digantikan dengan domba. Nah, kalau sekarang itu dijadikan hari raya hari raya Kurban, Idul Adha, atau hari rayanya orang haji. Nah, di sini itu digantikan dengan domba, dan biasanya diperingati pada tanggal berapa? Itu di 10 Dzul Hijjah. Ya, Dzul Hijjah. Umat Islam itu merayakan hari raya Idul Adha. Oke, perjalanan yang ketiga yaitu membangun Ka'bah. Nah, kenapa kok di sini ada Nabi Adamnya? Ada yang tahu kenapa kok ada Nabi Adamnya? Coba dibuka halaman 55. Di sini tadi sudah membahasnya tentang Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Nah, kenapa di sini kok akhirnya ketemu Nabi Adam? Nah, dulu pada saat zamannya Nabi Adam, nah itu Nabi Adam itu membangun sebuah rumah Allah. Nah, di situ tidak ada yang merawat. Nah, akhirnya kan tertumpuk-tumpuk oleh tertutup oleh pasir. Nah, akhirnya meninggi, tapi dalam bentuk apa? Bukit. Dalam bentuk bukit. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk lagi, disuruh untuk apa? Membersihkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan rumah Allah yang telah dibangun oleh siapa? Nabi Adam. Nah, akhirnya di sini juga Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu membangun sebuah Ka'bah. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh umat Islam agar tempat tersebut dijadikan tempat untuk ibadah haji. Nah, berikut ini adalah kisah keteladanan Nabi Ismail. Oke, Bu Ulfa, ada sedikit pertanyaan. Dari kelahirannya Nabi Ismail lahir di mana? Palestina. Nah, dari Palestina lalu Nabi Ismail dibawa ke Padang Arafah yang keadaannya sangat panas dan tandus. Nah, yang kedua adalah Nabi Ismail mendapat ujian. Nah, ujiannya apa? Akan disembelih ayahnya. Yang ketiga yaitu membangun Ka'bah bersama ayahnya. Nah, semoga apa yang Bu Ulfa sampaikan ini bermanfaat. Semoga tetap kalian ingat inti-inti dari sifat keteladanannya Nabi Ismail. Coba dari dari perjalanannya Nabi Ismail tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Ismail itu memiliki sifat apa? Baik, sudah tentu baik. Apalagi? Jujur, apalagi? Sabar, apalagi? Taat kepada siapa? Taat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Apa ada yang tanyakan? Enggak ada. Oke. Bu Ulfa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.